Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Syekh Ibn Wali Al-Khalaidi dengan NIM 20 111 0301 0075. Di sini saya akan menjawab soal ujian dari Pak Ilham Zulfahmi. Yang pertama, mengapa biologi reproduksi perlu diperhatikan dalam mengelola sumber daya perikanan? Pengelolaan sumber daya perikanan perlu segera dilakukan untuk mengatasi penurunan jumlah stok akibat pencemaran perairan dalam pendangkalan informasi biologi reproduksi. Sangat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya bagi wilayah perairan padat tangkap dan bagi pengembangan perikanan bagi wilayah-wilayah yang tingkat penangkapannya rendah. Ukuran pertama kali matang gonat merupakan salah satu aspek biologi yang perlu diketahui, sehingga ukuran suatu alat tangkap dapat dirancang dalam memanfaatkan suatu sumber daya ikan, dan dengan demikian maka pengelolaan dapat dilakukan yang lebih bijaksana agar sumber daya dapat terjaga. Soal nomor 2, bagaimana cara menentukan musim peminjahan ikan? Dilihat dari perkembangan ikan IKG, ikan jantan dan betina ikan. Bagaimana cara mengetahui pola migrasi ikan? Setiap spesies ikan memiliki pola migrasi yang berbeda. Ada yang lebih suka berada di tepi ataupun menyebar di badan air. Soal nomor 3, adakah pengetahuan terkait pola migrasi ikan bermanfaat dalam upaya penangkapan ikan? Dengan mengetahui kapan suatu jenis ikan melakukan peminjahan, kapan ikan tersebut telah dewasa, maka pengaturan penangkapan ikan berkelanjutan dengan mudah dapat dilakukan. Dalam pengelolaan penangkapan ikan, suatu daerah penangkapan ikan dapat dilakukan penutupan jika daerah tersebut merupakan tempat peminjahan. Waktu ikan tersebut melakukan peminjahan harus diketahui dengan mengetahui tingkah laku ikan tersebut, sehingga ikan akan dapat punya ruang untuk berkembang biak dan menjadi dewasa, dan pada akhirnya persediaan ikan akan terus ada secara berkelanjutan. Soal nomor 4, apakah perubahan faktor fisik dan kimia laut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan? Kematangan gonat diduga merupakan salah satu pendorong bagi ikan untuk melakukan migrasi. Meskipun bisa terjadi ikan tersebut melakukan migrasi berbagai proses untuk melakukan kematangan gonat. Sedangkan faktor perubahan suhu, salinitas, arus pasang surut, intensitas cahaya, musim, dan pencemaran air limbah atau pengaruh migrasi ikan akan mempengaruhi migrasi ikan. Penambahan kualitas air limbah dapat menyebabkan perubahan pola migrasi ikan. Perubahan iklim dipengaruhi migrasi vertikal dari horizontal ikan. Migrasi ini kemungkinan dikontrol oleh suhu dan intensitas cahaya. Ikan pelagis dan ikan demersal mengalami migrasi musiman horizontal. Mereka biasanya menuju ke perairan lebih dangkal atau dekat permukaan selama musim panas dan menuju perairan lebih dalam pada musim dingin. Soal nomor 5, bagaimana perubahan iklim adalah suatu fenomena yang telah menjadi keniscayaan dan tak dapat dihindari. Intergovernmental Panel on Climate Change memproyeksikan suhu atmosfer akan naik antara 1,5 sampai 4,0 derajat Celcius. Perubahan iklim menampakkan diri dalam bentuk kenaikan suhu perairan, perubahan curah hujan dan ketersediaan air, peningkatan frekuensi dan intensitas badai, dan lain-lain. Kesemua itu memberikan dampak bagi produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya, dan keanekaragaman hayati ikan. Perubahan iklim merupakan suatu dari sekian faktor ancaman bagi keanekaragaman hayati ikan, dan dengan demikian juga bagi sumber daya ikan. Adaptasi ikan dengan perubahan ini, biasanya ikan akan bermigrasi. Sekian jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih.